Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Kita tahu bahwa pertemuan Ørsted tentang adanya induksi magnet pada kawat panjang berarus listrik menjadi inspirasi buat Michael Faraday. Michael Faraday membuat hipotesa kalau saja kawat berarus listrik dapat menimbulkan medan magnet, maka tentunya medan magnet juga bisa menimbulkan arus listrik. Itu hipotesa dari Michael Faraday. Maka dari itu Michael Faraday langsung membuat suatu percobaan dengan cara menggerakkan magnet permanen ke dalam kumparan ini. Akibatnya betul apa yang diduga oleh Michael Faraday, timbulnya arus listrik dengan melihat adanya pergerakan jarum galvanometer ini. Anak-anak sekalian, akhirnya Faraday menemukan suatu hukumnya. Yang pertama, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Dan yang kedua, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Mari kita lihat bagaimana Michael Faraday melakukan suatu percobaan. Nah, ini model percobaan dari Michael Faraday. Dengan menggerakkan magnet permanen ini ke dalam kumparan, maka pada kumparan timbul arus listrik dengan kita lihat adanya pergerakan jarum galvanometer. Kenapa sampai seperti itu? Kita lihat bahwa di dalam magnet permanen adanya garis-garis gaya medan yang keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Berarti jika saat magnet ini kita dekatkan masuk ke kumparan, itu artinya ada garis-garis medan magnet ini mengenai kumparan tersebut. Akibatnya ada magnet yang timbul dari kumparan ini yang menentang arah magnet permanen tadi. Ini kalau arahnya mendekat, maka ada medan magnet dari kumparan yang arahnya menentang. Sehingga dalam penemuan Faraday yang kedua dikatakan bahwa besarnya GGL induksi magnetik sebanding dengan perubahan flux terhadap waktu. Maka Michael Faraday merumuskan GGL sama dengan negatif N jumlah linitan dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktu. Nah, inilah penemuan dari Michael Faraday tentang induksi elektromagnetik. Berikutnya anak sekalian, di sini adanya besaran baru yang kita pelajari, yaitu flux magnetik yang simbolnya seperti ini. Apa itu flux magnetik? Flux magnetik adalah
jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang A. Ini anak sekalian, kita lihat ini penampang A ya. Kemudian ini garis medan menembus bidang seluas A ini. Ini berarti tegak lurus, sehingga pada bidang ini ada yang namanya gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Sehingga kalau B-nya tegak lurus bidang, maka garis normalnya akan berhimpit dengan gaya normal, dengan gaya magnetik, sehingga tetanya sama dengan 0. Nah, jika membentuk sudut seperti ini ya, maka kita theta itu dihitung dari N-nya, gaya normalnya terhadap garis medan magnetnya, sehingga besarnya flux dirumuskan flux dengan B dikalikan dengan A jika tegak lurus, karena cos theta cos 0 sama dengan 1. Jika membentuk sudut, flux sama dengan B dikalikan dengan A cos theta, di mana flux magnetik satuannya Weber, B induksi magnetik satuannya Tesla. Tesla itu Weber per meter persegi. A luas menampang satuannya meter persegi, dan theta sudut antara garis medan magnet dengan garis normal bidang. Berikutnya kita lihat contoh soal tentang flux magnetik. Nomor 1, flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah flux. Jika medan magnetnya diperkecil menjadi setengah B, sedangkan luas permukaannya diperbesar menjadi 3A, maka flux yang dihasilkan sama dengan, kita lihat bahwa flux magnetik ini adalah B dikalikan A. B kali A. Ini flux yang pertama. Kemudian flux yang kedua, ada perubahan. Apa yang dirubah? B-nya dijadikan setengah B awal. A-nya dijadikan 3A. Maka ini sama dengan 3/2 BA. BA ini adalah flux pertama. Jadi 3/2 flux pertama. Jadi isinya 3/2 flux pertama, yang C. Berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah bidang seluas 40 cm persegi berada dalam daerah medan magnet homogen dengan induksi magnet 8 kali 10⁻⁴ Tesla. Jika sudut antara normal bidang dan medan magnet adalah 60, maka flux magnetiknya adalah, yang diketahui di sini A 40 cm persegi, jadikan meter, 40 kali 10⁻⁴ meter persegi, atau 4 kali 10⁻⁴ 3 meter persegi. B-nya adalah 8 kali 10⁻⁴ Tesla. Sedangkan tetanya adalah 60 derajat. Maka fluxnya adalah B kali A cos theta, menjadi B-nya 8 10⁻⁴, A-nya 4 10⁻3, cos 60 setengah. Ini dicoret, dapat 2. Ini jadi -7, berarti 2 kali 8 16 kali 10⁻⁷ 7, atau 1,6 10⁻⁶ Weber. Nah, 1,6 kali 10⁻⁶ atau 16 kali 10⁻⁷. Isinya yang E. Nah, inilah anakku sekalian
pengertian tentang flux magnetiknya. Sekarang kita lihat penemuan dari Michael Faraday bahwa besarnya GGL induksi sama dengan negatif N jumlah liter dikalikan dengan perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, berikutnya anak sekalian, mari kita lihat contoh soal GGL induksinya. Contoh yang pertama, flux magnetik pada kumparan 100 lilitan berubah dari 0,02 Weber menjadi 0,03 Weber dalam waktu 0,2 sekon. Jika perubahan flux menjadi 0,06 Weber terjadi dalam waktu 0,1 sekon, maka perbandingan GGL yang dihasilkan mula-mula dengan akhir adalah. Nah, anak sekalian, pada soal ini kita lihat delta flux pertamanya adalah 0,03 dikurang 0,02 sama 0,01 dan waktunya adalah 0,2 sekon. Dan untuk delta flux yang kedua adalah 0,06 Weber dalam waktu 0,1 sekon. Yang ditanya adalah perbandingan GGL pertama dengan GGL kedua. Berarti N delta flux 1 per delta T dibanding dengan N delta flux 2 per delta T. Maka ini dicoret menjadi sama dengan 0,01 per 0,2 dibanding dengan 0,6 per 0,1. Kalau kita pakai perkalian menjadi 0,01 per 0,2 dibalik 0,1 per 0,06. Jadi dicoret ininya, komanya ini coret. Jadi tinggal angkanya saja. Dengan 1 kali 1 1, 2 kali 6 12. Jadi isinya 1 dibanding dengan 12. Berikutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Sebuah kumparan yang terdiri dari 100 lilitan berada dalam medan magnet sehingga flux magnetiknya 60 mikroweber. Jika flux magnetik berkurang menjadi 20 mikroweber dalam waktu 2 milisekon, maka besar GGL induksi rata-rata yang timbul pada kumparan adalah, kita lihat perubahan fluxnya adalah 60 mikroweber dikurang 20 mikroweber menjadi 40 mikroweber, dijadikan 40 kali 10 pangkat min 6 Weber. Delta T nya adalah 2 milisekon sama 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Maka GGL nya adalah N nya 100 dikali dengan delta flux nya 40 min 6, delta T nya 2 10 min 3. Jadi sama dengan coret ini jadi min 3, ini coret habis 4 dibagi dengan 2 volt. Iya. Jadi isinya 2 volt yang C. Nah, sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang induksi elektromagnetik episode 1. Untuk memperdalam pembahasan ini, silakan kalian kerjakan tes online-nya yang berada di description YouTube ini. Dan selamat berlatih, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.